Baiklah, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Saya Priscilla Sitio dengan NIM D1C121049. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai mesin dan peralatan pada usaha Nice School. Yang pertama yaitu latar belakang. Mesin adalah suatu peralatan yang digerakkan oleh suatu kekuatan atau tenaga yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan produk atau bagian-bagian produk tertentu. Menurut Asauri 2004, mesin merupakan suatu fasilitas yang mutlak diperlukan perusahaan manufaktur dalam berproduksi. Dengan menggunakan mesin, perusahaan dapat menekan tingkat kegagalan produk dan dapat meningkatkan standar kualitas serta mencapai ketepatan. Dalam dunia industri, mesin dan peralatan industri adalah penunjang produksi yang akan menentukan mutu suatu produk. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dengan material yang tepat, serta diolah dengan mesin-mesin dalam kondisi prima. Agar suatu proses produksi dapat terus berjalan, perlu adanya kegiatan-kegiatan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin-mesin produksi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan perawatan guna menghindari kerugian yang diakibatkan oleh mesin. Nice Gold merupakan minuman fermentasi dari kulit nanas, kayu manis, gula aren, dengan adanya penambahan kolang-kaling. Pada produksi Nice Gold ini digunakan berbagai mesin dan peralatan untuk membantu proses produksi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui produk pada kegiatan program mahasiswa wirausaha atau PMW. Yang kedua, untuk mengetahui penyiapan bahan baku produk Nice Gold. Yang ketiga, untuk mengetahui pengemasan produk Nice Gold. Yang keempat, untuk mengetahui peralatan, fungsi, dan alasan pemilihan peralatan pada produksi Nice Gold. Yang kelima, untuk mengetahui peralatan produksi Nice Gold pada skala industri. Yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu produk MBKM. Produk pada program mahasiswa wirausaha atau PMW tim kami adalah Nice Gold. Nice Gold ini merupakan minuman fermentasi kulit nanas, gula aren, kayu manis dengan penambahan kolang-kaling. Yang selanjutnya yaitu penyiapan bahan baku. Yang pertama ada kulit nanas. Kulit nanas merupakan bagian utama untuk pembuatan minuman fermentasi. Pada produksi Nice Gold, bahan nanas diperoleh dari penjual buah nanas di sekitar kota Jambi yang berlokasi di Mayang dan Kenali Asam Bawah. Standar mutu kulit nanas yang digunakan adalah kulit nanas segar, kulit nanas berwarna kuning dan hijau dan kuning kehijauan. Sebelum digunakan, kulit nanas dicuci terlebih dahulu hingga bersih dan ditimbang. Untuk satu kali produksi, tim Nice Gold memperoleh kulit nanas dari pemasok sekitar 2,8 kilo sampai 4 kilo kulit nanas, dengan jumlah produk akhir Nice Gold yang didapatkan sekitar 14 sampai 20 botol. Yang selanjutnya itu ada gula aren. Gula aren merupakan pemanis alami yang terbuat dari nira atau nektar pohon aren dan memiliki banyak manfaat. Gula aren terkenal sebagai alternatif yang lebih sehat dari pemanis lainnya. Pada pembuatan produk Nice Gold, gula aren diperoleh dari supermarket di sekitar kota Jambi. Gula aren yang digunakan berwarna coklat gelap. Untuk satu kali produksi, tim Nice Gold menggunakan gula aren sekitar 1,2 kilo sampai 1,5 kilo dengan jumlah produk akhir Nice Gold yang didapatkan sekitar 14 sampai 20 botol. Bahan gula aren diiris dan dilarutkan terlebih dahulu untuk kemudian dicampurkan dengan kulit nanas dan kayu manis untuk difermentasi. Kemudian yang ketiga ada penyiapan bahan baku kayu manis. Rempah-rempah ini memiliki aroma kuat, bersifat hangat, rasa manis, dan beraroma dan berwarna coklat hingga coklat kemerahan. Pada pembuatan produk Nice Gold, kayu manis diperoleh dari supermarket di sekitar kota Jambi. Sebelum difermentasikan dengan bahan lainnya, kayu manis ini dicuci terlebih dahulu. Kayu manis yang digunakan berbentuk batang, kondisi fisik masih bagus dan tidak berjamur. Untuk satu kali produksi, tim Nice Gold menggunakan kayu manis sekitar 14 gram sampai 20 gram dengan produk akhir Nice Gold yang didapatkan sekitar 14 sampai 20 botol. Nah, selanjutnya yaitu penyiapan bahan baku kolang-kaling. Kolang-kaling yang digunakan memiliki warna yang putih, tidak berwarna kecoklatan. Bentuknya masih utuh dan tidak memiliki rasa asam. Pada pembuatan produk Nice Gold, kolang-kaling diperoleh dari Pasar Angso 2 Jambi. Bahan baku kolang-kaling dapat dilakukan persediaan untuk beberapa hari dengan direndam air dan mengganti air rendaman setiap harinya. Yang selanjutnya yaitu ada pengemasan produk Nice Gold. Pengemasan produk Nice Gold itu menggunakan botol kaca. Penggunaan kemasan botol kaca memiliki beberapa keunggulan seperti menjaga higienitas
dan kualitas produk, memiliki nilai estetika kemasan botol dapat menahan udara dan kontaminasi lain. Sebelum dilakukan proses pengemasan, terlebih dahulu itu dilakukan proses sterilisasi kemasan yang akan digunakan. Sterilisasi yang dilakukan ialah merendam botol kemasan dengan menggunakan air panas. Proses pengemasan dilakukan dengan cara menuangkan minuman fermentasi sebanyak 200 ml dan kolang-kaling 50 gram ke dalam botol kaca yang telah disterilisasi dan segera menutupnya dengan rapat. Kemudian itu ada peralatan, fungsi, dan alasan pemilihan peralatan pada produksi Nice Gold. Yang pertama ada wadah, yaitu menggunakan baskom. Baskom pada pembuatan Nice Gold digunakan pada tahapan proses persiapan bahan-bahan dan pencucian. Berfungsi sebagai wadah untuk kulit nanas, wadah kolang-kaling, serta bahan-bahan lain seperti gula aren. Peralatan tersebut dipilih dalam pengerjaan proyek karena wadah yang tepat untuk mendukung produksi Nice Gold dengan ukuran yang sesuai, karena jumlah produksi masih dalam skala yang tidak terlalu besar. Bahan yang sesuai dan tidak mempengaruhi hasil dari produk akhir, mudah dibersihkan, serta mudah didapatkan. Kemudian timbangan analitik. Timbangan pada kegiatan produksi Nice Gold digunakan pada tahapan proses penimbangan semua bahan-bahan. Sebagai alat untuk menimbang jumlah bahan yang digunakan, menimbang berat kolang-kaling untuk satu botol produk. Penimbangan perlu dilakukan agar jumlah bahan-bahan yang digunakan jumlahnya tepat dan dihasilkan perbandingan yang sesuai. Peralatan tersebut dipilih dalam pengerjaan proyek karena jumlah bahan yang digunakan masih dalam jumlah yang kecil, memiliki hasil yang akurat, mudah dibersihkan, dan mudah ditemukan di pasaran. Kemudian ada pisau. Pisau pada pembuatan Nice Gold digunakan pada tahapan proses pengirisan gula aren. Pemotongan kolang-kaling berfungsi untuk memperkecil ukuran agar mempermudah dalam proses selanjutnya. Peralatan tersebut dipilih dalam pengerjaan proyek karena pisau yang digunakan terbuat dari bahan stainless yang memiliki bahan tidak mudah berkarat dan mudah dibersihkan. Kemudian ada telenan. Telenan pada pembuatan Nice Gold digunakan pada tahapan proses pengirisan sebagai alas untuk mengiris gula aren dan pemotongan kolang-kaling agar lebih memudahkan proses pengirisan. Selanjutnya ada kompor gas. Kompor gas pada kegiatan produksi Nice Gold digunakan pada tahapan proses pemasakan air dan kolang-kaling. Berfungsi sebagai alat memanaskan air untuk melarutkan gula aren dan memasak kolang-kaling. Peralatan tersebut dipilih dalam pengerjaan proyek ini karena kompor gas mudah dan cepat untuk penggunaannya serta pembersihannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada peralatan panci. Panci pada pembuatan Nice Gold itu digunakan pada tahapan proses memasak air dan kolang-kaling sebagai wadah untuk memasak air yang digunakan untuk melarutkan gula aren, untuk fermentasi kulit nanas, kayu manis, dan untuk memasak kolang-kaling. Kemudian ada sendok. Sendok pada pembuatan Nice Gold digunakan pada tahapan melarutkan gula aren dan pengadukan. Untuk mengaduk saat melarutkan gula aren, untuk mengaduk saat fermentasi minuman, mengambil atau memindahkan bahan lain. Kemudian ada peralatan saringan. Pada produksi Nice Gold, alat ini digunakan pada tahapan proses penyaringan untuk memisahkan padatan atau kotoran yang terdapat pada larutan gula merah dan untuk menyaring minuman hasil fermentasi ke dalam kemasan. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur pada pembuatan Nice Gold digunakan pada tahapan proses mengukur air yang akan digunakan dan pengemasan. Berfungsi sebagai wadah untuk mengukur jumlah air yang digunakan untuk fermentasi, mengukur banyaknya minuman fermentasi untuk satu botol produk. Peralatan tersebut dipilih dalam pengerjaan proyek ini karena dengan menggunakan gelas ukur dapat diketahui jumlah air atau cairan yang digunakan, mudah dalam menggunakan, dan pembersihan. Kemudian ada stoples kaca. Stoples kaca pada produksi Nice Gold digunakan pada tahapan proses fermentasi. Berfungsi sebagai wadah untuk fermentasi kulit nanas, gula aren, dan kayu manis. Pada wadah kaca proses fermentasi terus berlangsung karena tidak ada gangguan dari lingkungan sekitar dan mampu menjaga produk. Selanjutnya ada botol kemasan. Botol kemasan digunakan pada tahapan proses pengemasan, berfungsi sebagai wadah untuk melindungi isi produk dari segala bentuk kerusakan, menambah nilai produk. Botol kemasan pada usaha Nice Gold yang digunakan sebagai wadah untuk produk berbahan dasar kaca. Kemudian ada cooler box. Cooler box ini digunakan pada tahapan penyimpanan produk untuk menyimpan produk tetap pada suhu yang rendah. Kemudian materi selanjutnya yaitu mesin dan peralatan Nice Gold dalam skala industri. Yang pertama itu untuk persiapan bahan, di sini menggunakan box kontainer plastik dengan ukuran 140 cm x 100 cm x 90 cm. Kemudian yang kedua itu penimbangan. Pada tahap ini alat yang digunakan yaitu timbangan lantai, berfungsi untuk menimbang bahan-bahan yang digunakan agar jumlah atau beratnya sesuai. Kemudian ada pemotongan. Pada tahap ini mesin yang digunakan itu yaitu mesin pemotong kulit nanas. Hal ini bertujuan agar dihasilkan kulit nanas dengan ukuran yang lebih kecil. Pemilihan alat tersebut dikarenakan alat ini bisa memotong kulit nanas dalam jumlah yang banyak dan mudah dioperasikan. Kemudian dalam proses pencucian itu menggunakan mesin pencucian untuk kulit nanas dan kayu manis untuk menghilangkan kotoran yang terdapat pada kulit nanas dan kayu manis.
Kemudian ada mesin dan peralatan untuk penirisan. Di sini menggunakan mesin spinner air. Mesin spinner air ini adalah mesin yang digunakan untuk meniriskan air yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Yang selanjutnya yaitu pengirisan gula aren. Pada tahap ini menggunakan mesin pengiris gula aren. Alat ini untuk merajang atau mengecilkan ukuran dari gula aren. Alat ini dipilih karena dapat merajang atau memotong gula aren dengan cepat dan hasil akhir didapatkan halus dan aman untuk digunakan. Nah, selanjutnya yaitu ada pemasakan air. Pada tahap ini mesin yang digunakan itu adalah mesin pemasak air elektrik berbahan dasar stainless steel. Kemudian itu ada proses penyaringan. Pada tahap ini alat yang digunakan itu ialah saringan dengan ukuran besar. Penyaringan dilakukan dengan proses penyaringan gula aren dan minuman hasil fermentasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada fermentasi. Pada tahap ini alat yang digunakan yaitu glass carboys. Glass carboys ini sebuah fermenter berbahan kaca dengan ukuran tabung yang besar dan leher tabung yang pendek dan kecil. Glass carboys ini memiliki kapasitas 20 liter sampai 50 liter. Kemudian mesin dan peralatan yang digunakan untuk pengolahan kolang-kaling dalam skala industri. Yang pertama itu untuk proses persiapan bahan, alat yang digunakan itu drum berukuran besar. Alat ini digunakan sebagai wadah penyimpanan untuk kolang-kaling sebelum ke tahap selanjutnya. Kemudian ada penimbangan. Alat yang digunakan yaitu timbangan lantai, berfungsi untuk menimbang bahan-bahan yang digunakan agar jumlah atau beratnya sesuai. Kemudian di tahap pencucian itu menggunakan mesin pencucian yang berbentuk persegi panjang dengan kapasitas 400 kilo sampai 600 kilo, berfungsi untuk menghilangkan kotoran yang terdapat pada kolang-kaling. Kemudian ada pemasakan atau perebusan kolang-kaling. Pada pemasakan kolang-kaling menggunakan mesin perebusan dan pemasak elektrik. Pemilihan peralatan ini dikarenakan mesin ini memiliki desain tipe keranjang khusus atau tipe mes ganda. Bahan dari baja, tahan karat, tingkat lanjut, kontrol suhu otomatis, dan bahan penghangat lapisan ganda. Kemudian ada peralatan untuk penirisan kolang-kaling. Di tahap ini penirisan kolang-kaling menggunakan mesin spinner air. Mesin spinner air ini merupakan mesin yang digunakan untuk meniriskan air yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Kemudian mesin dan peralatan untuk pengemasan nice cold itu terdapat beberapa mesin dan peralatan yang digunakan. Yang pertama adalah di tahap penyiapan minuman fermentasi dan kolang-kaling. Di sini hasil minuman fermentasi dan kolang-kaling disiapkan sebelum lanjut ke tahap pengemasan produk. Peralatan yang digunakan yaitu wadah besar sebagai tempat minuman fermentasi dan kolang-kaling. Selanjutnya yaitu ada pengemasan nice cold. Pada tahap ini mesin yang digunakan ialah mesin filling botol. Menurut Hermawan dan Waryani 2020, kegunaan mesin filling cairan yaitu untuk mengisi cairan ke dalam suatu kemasan. Selanjutnya yaitu ada mesin untuk labelan produk nice cold. Pada tahap ini mesin yang digunakan ialah mesin labeling. Mesin label adalah perangkat yang digunakan untuk mencetak tanda nama atau logo pada benda atau produk. Selanjutnya yaitu ada mesin atau alat pendingin produk nice cold. Alat yang digunakan pada tahap ini adalah showcase refrigerator yang besar untuk menyimpan produk tetap pada suhu rendah. Showcase refrigerator ini adalah suatu alat pendingin yang digunakan untuk menyimpan produk yang membutuhkan kondisi temperatur yang sesuai dengan karakter produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu produk pada kegiatan program mahasiswa wirausaha yaitu nice cold. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk nice cold yaitu stopless kaca, saringan, sendok, baskom, gelas ukur, panci, pisau, telenan, timbangan, kemasan botol kaca, cooler box, dan kompor. Yang ketiga, mesin dan peralatan yang digunakan pada pembuatan produk nice cold dalam skala industri yaitu box container, timbangan lantai, mesin pemotong, mesin pencucian, mesin spinner air, mesin pengiris gula aren, mesin pemasak air elektrik, saringan, glass carboys, drum, mesin perebusan dan pemasak elektrik, mesin filling botol, mesin labeling, showcase, refrigerator. Yang selanjutnya yaitu saran. Diharapkan pemilihan mesin dan peralatan yang digunakan pada produksi nice cold lebih baik lagi dan disesuaikan dengan tahapan proses produksi. Berikut merupakan beberapa dokumentasi dari kegiatan kami. Yang pertama itu gambar kulit nanas, kemudian itu gula merah, botol kemasan,
Dan ini merupakan dokumentasi penjualan produk Nextcool kami. Demikian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua.